Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Beberapa kota hari ini melaksanakan pilkada, gitu ya. Dan di satu sisi kemudian hari ini juga 6 orang laskar Front Pembela Islam yang menjadi korban di KM 50 tol Jakarta Cikampek dimakamkan. Nah, banyak berita-berita yang saya kira meskipun sebagai dari ada libur, tapi tetap saja banyak berita-berita yang hot nih. Bung Rocky, tapi menjadi pertanyaan banyak orang, mengapa sampai sekarang kok belum ada statement resmi dari pemerintah, apalagi Presiden Jokowi, padahal internasional menyoroti. Justru karena misteri, maka kita duga bahwa betul-betul kejadian di Jalan Tol Cikampek itu melibatkan berbagai macam variabel, dan lepas dari semua variabel itu, entah itu political assuming ada di situ, soal persaingan antara tokoh ada di situ, segala macam. Tapi poin utama kita adalah itu pelanggaran HAM yang udah dibaca secara detail oleh publik internasional. Jadi apapun, presiden tuh harus cari mic, ucapkan sesuatu. Karena kalau dia diam aja, itu spekulasi di dalam dan luar negeri makin menjadi-jadi kan. Dan ini hal yang urgen betul tuh. Ada pilkada hari ini, itu nggak ada gunanya lagi pilkada itu. Kalau soal-soal semacam ini diabaikan sebagai ya ini kan etalase kita kan di dunia internasional bukan pilkada. Pilkada udah dirumuskan minggu lalu oleh majalah-majalah internasional, oleh pengamat internasional, bahwa pilkada ini adalah kepentingan keluarga, udah. Tapi ini yang terjadi di Cengkareng ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan dinasti Jokowi lagi. Tapi ini kepentingan kita di dalam dunia internasional. Dan itu terhubung dengan situasi di Papua. Itu satu paket. Orang menilai bagaimana Indonesia menangani masalah-masalah hak asasi manusia di Papua maupun yang terjadi pada FPI di jalan tol kemarin. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa presiden itu atau pemerintah umumnya itu sudah kehilangan pakem. Dia nggak tahu mau bikin apa. Nah, ketidakmampuan ini akan diproyeksikan ke depan, ketidakmampuan pemerintah untuk mengolah demokrasi secara berkelanjutan. Kan itu kesimpulannya akhirnya begitu. Nah, kalau kita membaca media-media, terutama media mainstream dalam hal ini, ya, itu pada awal ketika pertama kali Kapolda mengumumkan itu kan kelihatannya pemerintah bakal leading gitu. Tetapi hanya dalam waktu sekejap ketika FPI membuat berita tandingan, informasi tandingan, sekarang arus pemberitaan sudah berubah total dan hampir semua, apalagi kalau media sosial, semua menyalahkan pemerintah. Ya, dan bahkan citizen journalism ambil inisiatif untuk bikin investigasi. Pers kritis juga sudah lakukan investigasi. Jadi sekarang pemerintah terpojok. Sementara rakyat dibiarkan menduga-duga. Yang mana versinya, FPI atau polisi itu? Kan ini yang disebut sebagai pembiaran dari negara tuh. Jadi negara bukannya hadir untuk meluruskan informasi. Ini negara membiarkan seluruh interpretasi berkembang di situ. Nah, kalau kita coba analisis, teksnya jelas adalah dor-doran di jalan tol. Dan dor-doran itu ternyata baru bisa diketahui beberapa jam setelah terjadi dor-doran. Seolah-olah di situ hutan belantara, padahal itu jalan umum yang harusnya semua orang tahu tuh. Jadi pertanyaan pertama, dor-dorannya di mana itu? Soal itu. Nah, ini spekulasi pertama. Spekulasi kedua, yang ngedor itu siapa? Kan orang bisa anggap bahwa ya mungkin bukan sekedar hanya dua pihak di situ, pihak Polri dan pihak FBI, mungkin ada pihak lain tuh. Entah masuk tiba-tiba, entah mengetahui bahwa ada operasi intelijen, lalu mengambil kesempatan untuk lakukan semacam ya sebut aja air keruh dibuat di situ. Dan itu kalkulasi politik kemana-mana. Tapi intinya adalah teksnya jelas, perdoran, konteksnya yang nggak jelas. Kan tugas pemerintah menunjukkan konteksnya tuh supaya ada rasa aman. Nah, sekarang kita bisa nggak aman nih, setiap kali keluar kota nggak tahu dibuntuti resmi atau dibuntuti oleh preman, nggak jelas lagi kan. Jadi itu yang mestinya ada clearness, ada clarity dari kekuasaan. Tapi kelihatannya Presiden Jokowi dan staf
strategisnya itu lagi ke dokter gigi semua, tuh tutup mulut karena nggak bisa ngomong apa soal apa itu. Menurut Anda apa dugaan Anda ya? Karena selama ini kan kalau ada peristiwa-peristiwa begitu, coba kita runut sebentar di ke belakang, misal flashback ke belakang. Ketika peristiwa di Cengkareng, ketika Habib Rizik tiba kan, terus kemudian dilanjutkan dengan acara Mauludan dan pernikahan putrinya, kan clear direction dari Presiden Jokowi. Dia memerintahkan petugas polisi dan Panglima Tegas, kemudian memerintahkan sampai kemudian Menteri Dalam Negeri membuat instruksi Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Nah sekarang ini kan jauh lebih serius, mengapa kemudian diam? Apa yang Anda duga? Saya menduga dengan satu logika pendek, ini adalah operasi yang gagal atau yang digagalkan oleh operasi yang lain. Jadi keadaan ini yang sebetulnya membuat kita harus berpikir ulang. Apa sebetulnya problemnya sehingga pemerintah diam terus itu? Kan ini cuman dua kemungkinan itu kan, atau gagal atau digagalkan. Itu soalnya. Ya, kan kemarin Anda menyinggung ini makronya ini persoalan leadership nasional, ya. Kemudian mikronya itu ada persoalan perebutan internal di polisi. Tapi kemudian orang juga memasukkan soal pergantian Panglima TNI yang juga sebentar lagi juga akan terjadi begitu. Jadi ada panggung besar dan ada panggung kecil gitu. Dan kemudian ini bertemu dalam peristiwa Habib Rizik Syihab ini. Ini ada panggung depan, ada panggung belakang itu. Yang panggung belakang itu yang biasanya disebut obscenity, artinya ada yang jorok di panggung belakang. Obscenity. Jadi panggung belakang ini yang mungkin lagi dihitung-hitung oleh istana, karena dia akan menyebabkan kegoncangan besar. Dalam keadaan istana gamang menghadapi macam-macam problem sosial, korupsi, ekonomi segala macam. Soal ini kemudian ditunda oleh istana. Padahal sebetulnya ini adalah jalan keluar yang paling mudah untuk menunjukkan bahwa pemerintah under control terhadap keadaan. Ini justru masyarakat dalam 24 jam, 30 jam, 48 jam ada dalam kecemasan karena menunggu kepastian, sementara kejelasan kasusnya nggak pernah bahkan sinyal kecil dari pemerintah bahwa pemerintah tahu soal ini itu nggak ada. Apakah pemerintah nggak punya kemampuan untuk menginvestigasi secara lebih dini institusi-institusi yang terlibat di kilometer 50 itu soalnya. Kita nggak berhadapan dengan si manis jembatan Ancol yang nggak ada fisiknya kan. Ini betul-betul misteri yang ada kejelasan karena saksi korban ada yang masih hidup dan beri kesaksian, dan seluruh WA grup negeri ini dipenuhi dengan berita-berita itu, dengan kesaksian-kesaksian versi korban yang orang anggap bahwa ya, ternyata kemampuan kita untuk bersaksi itu betul-betul diunggulkan oleh teknologi, sehingga tidak mungkin lagi pemerintah diam lalu cari-cari cara untuk menemukan narasi yang tepat dalam upaya untuk mengintip di mana sebetulnya pemerintah bisa masuk di dalam kasus ini. Tentu intipan itu yang menguntungkan pemerintah. Padahal publik sudah terbentuk lebih dahulu bahwa ada pelanggaran HAM luar biasa dan ada ketidakjelasan informasi yang diucapkan oleh aparat negara tuh terhadap kasus itu. Nah itu yang ditunggu oleh dunia internasional. Ya, Bung Rocky, ada juga yang menilai jangan-jangan begini. Ini kan cuma 6 orang. Pada Pilpres kemarin banyak yang tewas, termasuk juga petugas KPPS juga yang tewas kan ratusan gitu. Dan itu pun ternyata juga tidak berpengaruh apapun terhadap pemerintah gitu. Jangan-jangan cara pandangnya juga sama. Ini kan kecil, hanya 6 orang. Jadi dampaknya bisa dikalkulasi lah oleh pemerintah. Ya saya kira ini seolah-olah ini peristiwa sekedar ada di kilometer 50. Tapi ini peristiwa yang berkilo-kilometer akibatnya nanti. Karena ini menyangkut kasus yang sangat peka secara politis. Orang tetap bertanya, urusan apa sih nguntitin Habib Rizik tuh? Tungguin aja di rumahnya dia pulang. Karena ini bukan soal teroris yang mesti atau narkoba yang lagi bawa 1 ton obat terlarang tuh. Ini soal simple. Nah soal yang simple ini bila kemudian bereskalasi menjadi kekerasan, maka publik berhitung di belakang itu
Ada skenario-skenario yang saling bertabrakan, ada skenario-skenario yang ingin cari untung dari ketokohan Habib Rizik ini. Jadi tetap sinyal pada publik dan dunia internasional, Indonesia ini ada dalam keadaan ya wild west gitulah apa. Semua orang ingin jadi jagoan dan semua orang ingin mengambil keuntungan dari sebuah peristiwa atau peristiwa yang sengaja dibuat untuk dicarikan keuntungannya. Itu peristiwa kilometer 50 ini. Ya, oke. Anda menduga ini akan terjadi eskalasi karena kalau kita lihat kan sekarang ini agak berbeda dengan kasus sebelumnya, itu lembaga koalisi masyarakat sipil ini kelihatannya sangat serius gitu. Lembaga kita kemarin juga baca ada beberapa puluh lembaga-lembaga yang bergiat di masalah-masalah hak sipil dan juga HAM mulai mempersoalkan ini. Ya, saya dihubungi oleh banyak LSM dan saya mengerti bahwa LSM marah besar karena cita-cita reformasi, cita-cita penegakan hukum, cita-cita hak asasi manusia itu diabaikan oleh negara. Mungkin kalau di awal Presiden bicara ada semacam keteduhan itu, tapi Presiden menunda 2 hari dan spekulasi udah jalan macam-macam. Jenazah udah menuju liang lahat itu. Tetapi pikiran politis kekuasaan itu tetap tidak bisa kita baca. Jadi benar, akhirnya kita mengandalkan kekuatan lobby internasional dan kemampuan civil society untuk mengumpulkan informasi yang tercecer itu untuk dibikin supaya puzzle-nya bisa terbaca itu. Nah, bayangkan misalnya rakyat diminta sendiri untuk membuat kesimpulan dengan potongan-potongan berita yang bersebaran di media massa. Pers sedang mengumpulkan data-data primer untuk bikin investigasi dan saya kira begitu data ini dibuka, maka eskalasi akan terjadi secara politis justru. Lain kalau Presiden ada di depan mic untuk menerangkan itu dari awal, maka orang akan spekulasi lebih jauh. Jadi keterlambatan Presiden dan penundaan Presiden atau menunda-nunda waktu itu justru yang akan menyebabkan eskalasi naik di lokal maupun di internasional. Mungkin barangkali karena Presiden sedang mempertimbangkan, melakukan kalkulasi politik apa statement yang paling tepat disampaikan kepada publik itu, sehingga sampai sekarang kan seperti biasa kita pasti Presiden banyak sekali mendapat masukan dan sedang memikirkan mana yang formula yang paling pas gitu. Setiap penundaan itu artinya ada perencanaan kejahatan baru, itu prinsip di dalam komunikasi politik. Jadi apapun yang sedang dikalkulasi oleh Presiden, tapi itu adalah penundaan dan penundaan menandakan ada hal yang sedang disembunyikan itu. Jadi soal itu akan transparan nanti begitu tekanan publik meledak lagi. Lalu Presiden kehilangan kesempatan untuk tampil sebagai kepala negara. Jadi orang akan tunggu Presiden tampil sebagai politisi lagi, bukan sebagai kepala negara. Padahal ini kasus di mana orang tunggu beliau menumbuhkan harapan bahwa tidak perlu ada kecemasan karena negara betul-betul memperhatikan peristiwa ini. Jadi itu yang selalu gagal diperhatikan oleh kekuasaan kan? Ya. Oke, saya kira kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut dan apakah dalam 1-2 jam ke depan ini Presiden akan memberikan pernyataan.